Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita buka Alkitab kita, firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat ke-12. Matius 5 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Ucapan di bukit, khotbah di bukit, ucapan berbahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicelah dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita tahu, salah satu dari berbagai metode Tuhan Yesus untuk pemberitaan Injil adalah dengan mengajar. Kita tahu bahwa mengajar itu adalah memberi bimbingan. Mengajar itu memberi arahan, mendidik. Dengan metode mengajar diharapkan setiap orang yang menerima pengajaran akan mendapat pencerahan, dengan tujuan supaya dia lebih mampu, lebih mandiri untuk berbuat baik. Jadi inilah salah satu dari tujuan mengajar itu, supaya setiap orang yang mendengar, setiap orang yang menerima pengajaran itu diharapkan mendapat pencerahan, sehingga dengan pencerahan dia lebih mampu berbuat, dia lebih mandiri untuk berbuat baik di hadapan Allah. Firman Tuhan hari ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus yang sering kita sebut dengan khotbah di bukit, yaitu dari Matius pasal yang kelima sampai pasal yang ketujuh. Khotbah di bukit yang memiliki arti dan makna yang sangat dalam kehidupan iman orang Kristen. Jadi khotbah di bukit ini memiliki makna yang begitu dalam setiap iman orang-orang percaya, orang-orang yang mengikuti Yesus. Karena dapat kita katakan khotbah di bukit itu adalah intisari dari pengajaran Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, salah satu isi dari khotbah atau dari pengajaran, pendidikan, bimbingan Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit itu adalah ucapan berbahagia. Kebahagiaan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita.
Kebahagiaan itulah adalah sesuatu impian, sesuatu harapan yang selalu kita usahakan dan selalu kita cari dalam kehidupan kita. Karena kebahagiaan adalah sangat penting dan sangat berguna dalam kehidupan kita. Bahagia artinya adalah keadaan atau perasaan yang senang. Jadi bahagia itu adalah perasaan atau keadaan kita secara batin lahiriah, kita senang, bahagia, tentram, beruntung, hidup dan lahir. Orang yang bahagia, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, juga berarti diberkati. Yang diberkati artinya dia menerima anugerah dan melakukan yang segala yang dikehendaki Tuhan. Jadi arti dari bahagia itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, adalah orang-orang yang terberkati. Orang-orang yang menerima ajaran dan bimbingan Tuhan di dalam hidupnya, yang merupakan sumber berkat dan kebahagiaan itu adalah satu-satunya Tuhan kita. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita selalu rindu, selalu ingin hidup dalam kebahagiaan, baik secara pribadi, baik secara keluarga kita, supaya kita tahu dan percaya bahwa satu-satunya sumber dari kebahagiaan itu adalah Allah. Hanya dengan melakukan firman Tuhan dan kehendaknya, kita akan beroleh kebahagiaan dan berkat-berkat Tuhan. Jadi cara untuk meraih berkat dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita adalah melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita buka, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Alkitab kita, firman Tuhan juga menegaskan bahwa berkat Tuhan itu adalah bersumber dari kepatuhan dan ketaatan kita, kesetiaan kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari kita buka, Bapak, Ibu, saudara-saudara, Alkitab kita, Mazmur 128 ayat 4-5. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikianlah orang yang takut kepada Tuhan akan diberkati. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi berkat Tuhan itu adalah kalau kita takut dan taat melakukan kehendak Tuhan. Tetapi perlu juga kita ingat, kebahagiaan atau berkat tidak hanya berhubungan dengan hal-hal materi. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita harus ingat dan kita harus percaya bahwa kebahagiaan itu bukan hanya berhubungan dengan hal-hal materi. Tetapi berkat atau kebahagiaan yang sejati berarti bersikap terbuka. Jadi kalau kita bersikap terbuka terhadap pengajaran Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan kehendaknya, itu sebabnya orang-orang yang diberkati dan yang berbahagia di dalam Tuhan, sekalipun mereka mengalami banyak tantangan, banyak rintangan, banyak mengalami kesusahan dan lain sebagainya, tetapi dia selalu terbuka untuk bimbingan dan ajaran, bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kebahagiaan itu kita harus tahu bukan hanya berhubungan dengan hal-hal materi seperti filsafat orang Batak, Hagabeun, Hamuraun, Hasangapun. Bukan. Tetapi kalau kita setia dan kita terbuka terhadap bimbingan, ajaran Tuhan itu juga adalah berkat. Hal ini juga ditegaskan oleh firman Tuhan. Kalau kita buka Alkitab kita, Mazmur 1. Jadi berkat itu berhubungan juga kerelaan kita, keterbukaan kita untuk meneladani firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1
sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kita tidak berjalan mengikuti orang-orang fasik, kita juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang terberkati. Yang tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekalipun kita tidak memiliki mungkin, tetapi tidak mungkin, hanya mungkin kuantitasnya yang berbeda. Kita masing-masing menerima, menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi seandainya pun kita tidak memiliki segalanya, tetapi kalau kita merenungkan firman Tuhan dan kesukaan kita adalah Taurat Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang terberkati dalam kehidupan kita. Orang yang berbahagia di dalam Tuhan selalu menjaga hidupnya agar tidak tercelah, tidak tercemar, dan tidak ternoda, tetapi selalu mengikuti bimbingan, ajaran, dan pencerahan dari Tuhan. Jadi orang-orang yang berbahagia itu selalu menjaga perbuatannya, tingkah lakunya, supaya tetap sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak tercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidupnya menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Jadi kalau kita selalu menjaga kehidupan kita supaya tidak tercemar, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan adalah orang-orang yang selalu merasa bahagia, merasa terberkati di tengah-tengah tantangan yang mereka alami, karena mereka percaya bahwa Tuhan tetap akan melindungi hidupnya dari segala tantangan dan rintangan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dan selalu semangat dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Karena orang-orang yang selalu merasa berbahagia, merasa terberkati di tengah-tengah tantangan yang mereka alami, karena mereka percaya, yakin bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan membantu, Tuhan akan selalu mendukungnya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hal inilah yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang yang setia mengikut Yesus, sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan hari ini. Hidup berbahagia di dalam Tuhan. Jadi kita sekarang fokus masalah hidup berbahagia di dalam Tuhan. Jadi kalau dikatakan oleh topik minggu kita hari ini, berbahagia di dalam Tuhan, berarti ada orang yang berbahagia tidak di dalam Tuhan. Ada orang berbahagia tidak di dalam kekuasaan Tuhan. Tetapi minggu kita hari ini yang sekaligus minggu keluarga, mengarahkan kehidupan kita supaya kita selalu memperjuangkan supaya hidup kita berbahagia di dalam Tuhan. Hidup berbahagia di dalam Tuhan, kehidupan atau kebahagiaan yang seperti inilah yang harus kita miliki. Karena kehidupan orang yang berbahagia di dalam Tuhan selalu menaati dengan sepenuh hati, dengan sukacita, meneladani Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Bahagian yang seperti inilah yang diajarkan dan yang dinasehatkan Tuhan Yesus kepada para pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus mengajak setiap orang yang mengikutinya untuk tetap setia kepadanya dalam segala situasi dan segala tantangan yang mereka hadapi. Supaya mereka setia dan selalu mengikuti firman Tuhan. Hidup menurut kehendak Yesus. Dan setia kepadanya adalah berkat dan kebahagiaan sekalipun kita mengalami ancaman, aniaya, dan berbagai kesulitan. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan hari ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yaitu ayat 10 dan 12. Ayat 10 sampai 12. Kalau kita mengalami aniaya, mengalami fitnah, dan lain sebagainya karena firman Tuhan, karena kesetiaan kita kepada Tuhan, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan, adalah merupakan suatu berkat dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata dalam ayat 10 sampai 12, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi orang yang dianiaya, orang yang mengalami hal-hal yang tidak manusiawi karena kebenaran, dia adalah orang-orang yang diberkati. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dalam setiap hal yang kita alami, Tuhan bekerja dan kita percaya. Dalam setiap yang kita alami, baik suka, duka, Tuhan itu bekerja. Dan kita harus percaya ketika Tuhan sudah bekerja, maka tak ada satupun yang dapat menghentikannya. Jadi kita harus percaya dalam setiap yang kita alami, baik itu fitnah, baik itu celah dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak menyenangkan kita, tetapi Tuhan itu bekerja. Kalau Tuhan bekerja, tidak ada yang mampu untuk menghentikannya. Tuhan juga akan memberikan kekuatan untuk kita supaya kita mampu maju dan berjuang sehingga pada akhirnya kita beroleh kemenangan. Percayalah dalam pimpinan Tuhan kita akan selalu berjalan untuk memperoleh dan meraih tujuan surgawi yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus percaya dalam setiap yang kita alami Tuhan itu bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Dan Tuhan akan membimbing kita supaya kita sampai kepada tujuan kita. Ingatlah, Tuhan tidak pernah menaruh tanggung jawab di pundak orang yang salah. Kalau Tuhan telah memilih kita, telah mengutus kita, berarti Tuhan tahu, Tuhan telah melihat bahwa kita mampu. Oleh karena itu, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu bekerja dalam setiap yang kita alami. Oleh karena itu, bersukacitalah dalam pengharapan. Janganlah kita sekali-kali kehilangan pengharapan kita. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Tersenyum bukan karena kita sudah merasa bebas dari masalah, tetapi karena kita selalu yakin bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita.
Jadi kalau kita tersenyum, kita semangat, bukan berarti segala sesuatu, segala problema telah kita selesai. Tetapi kita hidup di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah berbagai tekanan dalam kehidupan kita. Tetapi kita punya pengharapan, kita sabar dalam kesesakan, kita bertekun dalam doa. Dan kita yakin bahwa rencana Tuhan itu selalu terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi sekalipun kita mengalami fitnah, mengalami aniaya, tetapi marilah kita selalu berlomba-lomba untuk menunjukkan kebaikan kita, sehingga dengan sukacita yang kita alami, roh kita akan menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bukan karena tantangan. Tadi kita telah mengatakan kalau Tuhan itu memilih kita, Dia telah tahu kemampuan kita. Karena Tuhan tidak pernah salah memilih, memberi tanggung jawab di pundak kita. Tetapi Tuhan sudah tahu bahwa kita mampu. Oleh karena itu di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, aniaya, fitnah yang kita hadapi, milikilah roh yang menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Sebagaimana yang katakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tetaplah kita memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita banyak mengalami tantangan, pina, penderitaan dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang-orang membawa damai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ingatlah, Tuhan Yesus tidak pernah menghindar dari penderitaan, dari salib. Demikian jugalah kita. Janganlah kita menghindar dari tantangan, tetapi milikilah roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena kita percaya dengan bantuan Roh Kudus, dengan bimbingan Tuhan, kita akan sampai kepada cita-cita kita, jadi orang yang berbahagia. Ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa penderitaan itu adalah sesuatu hal yang kita harus alami. Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya dalam Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Supaya kita orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita kuatkanlah hati kita, bahwa Tuhan telah mengalahkan segala sesuatunya. Amin. Kita berdoa. Syukur, terima kasih Bapak di surga, Bapak yang baik, atas firman-Mu dalam ibadah kami hari ini. Di dalam setiap penderitaan, aniaya, fitnah yang kami alami, Engkau telah menguatkan kami lewat firman-Mu, supaya kami selalu setia mengikuti tuntunan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dengan tuntunan, bimbingan, arahan dari firman-Mu, kami menjadi orang-orang yang setia untuk mengikuti Engkau. Sekalipun kami mengalami banyak tantangan, rintangan, penderitaan dalam kehidupan kami,
Bapa di sorga, Bapa yang baik, kiranya Engkau juga memberi roh-Mu, Roh Kudus, sehingga kami memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Kamu. Sehingga kami tidak akan kendor dalam setiap ibadah kami, dalam setiap doa-doa kami, dalam setiap persekutuan kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, berkatilah Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang kami kasihi. Beri mereka kekuatan. Kami tahu banyak tantangan, rintangan yang mereka hadapi. Tetapi Engkau akan selalu membimbing, menguatkan mereka. Sehingga dengan roh-roh yang menyala, mereka akan sanggup mengalahkan segala musuh-musuh mereka. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir dalam ibadah kami hari ini. Mungkin karena sakit penyakit yang mereka alami. Kiranya Engkau juga memberkati proses pengobatan mereka. Sehingga untuk minggu depannya kami bisa sama-sama beribadah di rumah-Mu ini. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin karena pekerjaan atau sesuatu aktivitas mereka, sehingga kami tidak dapat beribadah hari ini. Berkati mereka, lindungi. Berkati juga Bapak di surga, Bapak yang baik, seluruh keluarga kami, suami dan istri dan anak-anak kami. Sehingga dengan keluarga kami akan selalu setia mengikuti Engkau. Sehingga kami akan beroleh kebahagiaan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang pada minggu ini ulang tahun kelahiran dan pernikahan, supaya mereka selalu bahagia, selalu dalam keadaan sehat. Berkati juga seluruh hamba-Mu untuk melanjutkan pelayanan kami, dalam setiap pelayanan kami, supaya kami selalu memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.